Shalom, selamat siang kepada Bapak Ibu serta saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebangsa dan setanah air. Sesuai dengan pemberitahuan melalui Facebook, baik itu di Tahta Daud Channel maupun di Tommy Ringo dan juga di Ex Muslim. Pemberitahuannya adalah pada siang hari ini saya membuat konferensi pers untuk memberikan tanggapan tentang Perpres Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021. Nah, saya sebagai anak bangsa, sebagai warga negara Republik Indonesia, dan juga sebagai hamba Tuhan dan gembala sidang dari GBI Tahta Daud, menyuarakan suara hati nurani, minimal dari hati nurani saya, tentang tanggapan kami terhadap Perpres nomor 10 tahun 2021 yang dikeluarkan, ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, saya mau sampaikan pemberitahuannya itu karena dijelaskan di sini, saya catat ya, saya kutip dari berbagai sumber, dikatakan bahwa keran investasi minuman keras atau miras resmi dibuka menyusul terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 2021 atau kita singkat Perpres 10/2021 tentang bidang usaha penanaman modal, di mana Bapak Presiden Joko Widodo menaikkan regulasi itu pada tanggal 2 Februari 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, syaratnya disebutkan di situ, saudaraku, adalah investasi miras yang dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi adalah syarat untuk usaha minuman keras untuk dilakukan, untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada provinsi, disebutkan situ ya, pada provinsi. Sebentar nih jadi saya akan bacakan ya. Syarat untuk usaha minuman beralkohol yakni dilakukan untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada provinsi Bali ya, apalagi disebut provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT, provinsi Sulawesi Utara, dan provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Nah, saya berkata kepada rekan-rekan sebagai hamba Tuhan, saya belum membaca, mendengar, atau melihat pernyataan resmi dari Aras Nasional, apakah itu PGI, PGPI, Wali Gereja, dan sebagainya. Saya belum mendengar atau membaca atau melihat pernyataan resmi mereka. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, saya secara pribadi menolak Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang miras ini. Karena apa, saudaraku? Karena pertama, ada kesan, dan tanpa disadari ada kesan. Jadi saya tidak menuduh, ada kesan, ada stigma yang mungkin tanpa disadari sudah ada di alam bawah sadar kita, bahwa provinsi-provinsi ini, yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua itu sebagai orang yang yang memang budayanya suka minum-minum. Nah, tetapi saya menolaknya, walaupun dikatakan dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Saya menolaknya. Kenapa menolaknya? Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, saya menolaknya. Karena apa? Bukan opini pribadi saya, tetapi saya menolaknya karena firman Allah sendiri yang berkata. Firman Tuhan sendiri yang berkata di dalam Amsal 20 ayat 1. Amsal 20 ayat 1 jelas-jelas dikatakan bahwa anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya.
Jadi maaf Bapak Presiden Jokowi, bahwa di firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, jelas sekali dikatakan bahwa anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Itu baru satu ayat. Saya jelaskan lagi. Jadi kenapa saya jelaskan begini? Karena ada stigma seolah-olah dari berapa tadi provinsi tadi itu, jadi hanya satu provinsi yang bukan boleh dikatakan mayoritas penduduknya beragama Kristen. Hanya provinsi Bali. Tapi semua tadi disebut itu tadi adalah provinsi di mana mayoritas penduduknya adalah orang-orang Kristen. Jadi saya curiga, saya menduga seolah-olah ada stigma bahwa di kekristenan itu diizinkan minum-minuman keras. Seolah-olah tanpa disadari oleh orang-orang yang di luar sana, non-Kristen, seolah-olah bahwa orang Kristen itu diizinkan minum-minuman keras. Padahal jelas sekali tadi di dalam Amsal 20 ayat 1 bahwa anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Itu satu alat bukti. Begitu ya. Berikutnya, dua alat bukti berikutnya itu tertulis di dalam Roma 13 ayat 13 sampai 14. Dikatakan demikian. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Ingat, jelas sekali ya. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, ini adalah alat bukti berikutnya. Roma pasal 13 ayat 13 sampai 14. Jelas dikatakan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jadi jelas orang Kristen dilarang mabuk-mabukan. Ingat, orang Kristen dilarang mabuk-mabukan. Karena dikatakan tadi ayat 20 juga tadi, Amsal 21 tadi jelas sekali kan, bahwa anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Jadi sudah jelas sekali dikatakan. Itu bukti kedua. Mengapa kita harus sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang GB Tahta Daud, saya harus bersuara. Dan saya secara pribadi, sebagai pribadi, nama saya Tommy Ringo, saya menolak Perpres Miras ini, Perpres nomor 10 tahun 2021 ini. Kenapa? Karena kembali lagi, bukti yang berikutnya itu tertulis di dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Efesus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Dikatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan apa dikatakan? Hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi jelas sekali, saya sebagai hamba Tuhan, gembala sidang GBI Tahta Daud, dan sebagai pribadi, Tommy Ringo, menolak dengan tegas Perpres nomor 10 tahun 2021 yang baru saja dikeluarkan, ditandatangani oleh Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 2 Februari 2021. Karena apa? Karena kembali lagi, karena Alkitab jelas-jelas melarang untuk kita mabuk-mabukan. Melarang, jelaskan minuman keras adalah peribut dikatakan. Jelas-jelas dikatakan kita jangan dalam kemabukan, dalam pesta pora dan kemabukan. Jelas-jelas juga dikatakan jangan kamu mabuk oleh anggur. Jelas-jelas dikatakan jangan. Itu sudah jelas-jelas adalah larangan. Janganlah kamu mabuk anggur. Nah, jadi Bapak Presiden Jokowi, saya sekali lagi terus saya ulangi, secara institusi, saya sebagai gembala sidang GB Tahta Daud menolak tegas Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang miras, minuman keras. Dan saya sebagai pribadi, warga negara Republik Indonesia,
Tommy Ringo menolak dengan tegas Perpres Miras nomor 10 tahun 2021. Dan mengapa saya menolaknya, saudaraku? Selain dari ayat-ayat tersebut, ada lagi, saudaraku, saya menduga, saya tidak menuduh ya, saya menduga kalau kita baca, saudaraku, di dalam Perpres nomor 10 tahun 2021 ini dikatakan tadi itu untuk penanaman modalnya itu dikatakan boleh dikatakan dilakukan di mana bidang usaha miras, dikatakan ya, syarat untuk usaha minuman beralkohol yakni dilakukan untuk apa, penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali. Lihat, ini mayoritas penduduknya adalah Hindu. Baru apa? Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini mayoritas penduduknya Kristen. Provinsi Sulawesi Utara, mayoritas penduduknya Kristen, begitu ya. Apalagi berikutnya lagi adalah dan Provinsi Papua. Jadi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Provinsi Papua. Nah, ada seolah-olah stigma bahwa orang Kristen itu boleh mabuk-mabukan. Saya mau beritahukan bahwa kita dilarang oleh firman Allah untuk mabuk-mabukan. Saya curiga stigma ini sudah ada sekian lama di dalam pemikiran para pembuat kebijakan ini, walaupun dengan atas nama kearifan lokal. Bayangkan saudara, seandainya orang Batak tidak ada di Provinsi Sumatera Utara, saya punya feeling bahwa persyaratan investasi ini juga akan dilakukan di tempat di mana orang Batak berada. Orang Batak mayoritas umumnya. Kenapa? Ya karena memang kami orang Batak istilahnya boleh dibilang suka minum, begitu kan? Tapi karena ada di Sumatera Utara, pemerintah tidak berani mengeluarkan peraturan ini. Pemerintah tidak berani mengeluarkan peraturan ini karena ada di Sumatera Utara. Nah, artinya apa? Artinya kepada keluarga-keluargaku sesama umat Kristen yang ada di NTT, yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di Papua, di mana lagi ya? NTT, Papua, Sulawesi Utara. Saya mau beritahukan, yuk kita buktikan kepada penduduk di Indonesia ini, kepada warga negara Indonesia ini, bahwa orang Kristen bukanlah pemabuk. Kita buktikan itu. Kita buktikan. Kita bukanlah pemabuk. Kita harus buktikan itu. Kenapa saya katakan demikian, saudaraku? Kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, waktu ada demonstrasi, saya lupa di mana itu, saudaraku. Nanti bisa dicari jejak digitalnya. Ketika orang Papua demonstrasi, ada yang terlibat tanpa disadari, aparat loh, yang terlibat mengantar minuman keras kepada mahasiswa Papua. Ini seolah-olah bahwa orang Papua suka mabuk. Saya mau katakan tidak semua. Tidak semua. Karena saya ada kenal teman satu alma mater saya. Itu dia tidak minum. Dia tidak minum minuman keras. Nah, oleh karena itu, kepada IMACE, Ikatan Mahasiswa Cendrawasih, saya curiga Perpres nomor 10 tahun 2021 ini itu tanpa disadari loh ya. Bukan pemerintah tidak sengaja melakukan itu. Tanpa disadari sudah menstigma bahwa orang Papua suka minum, orang Sulawesi Utara suka minum, orang NTT suka minum. Tapi kita mau buktikan, kita bisa berubah. Orang Kristen dilarang mabuk-mabukan. Kata Alkitab, bukan kata saya sebagai hamba Tuhan. Firman Tuhan yang katakan itu. Jadi yuk kita harus menolak ini. Dan saya sedang menunggu suara dari PGI, dari wali gereja, dari PGPI, dan dari aras-aras gereja yang lain, organisasi gereja yang lain. Kita harus suarakan ini, kita harus tolak ini. Seolah-olah bahwa kantung-kantung Kristen itu adalah tempat orang mabuk-mabukan. Seolah-olah loh ya, saya tidak menuduh. Seolah-olah kantung-kantung Kristen itu seolah-olah tempat orang mabuk. Kita harus berubah. Orang-orang NTT harus berubah. Keluargaku yang ada di Larantuka maupun di Adonara, ayo kita berubah. Kita buktikan kepada penduduk Indonesia ini bahwa orang Kristen bukanlah pemabuk.
bahwa ayat di Alkitab kita jelas-jelas melarang kemabukan, melarang pesta pora. Ayo buktikan, keluarga-keluargaku, keluarga-keluargaku yang di Sumatera Utara, orang-orang Batak. Saya mau katakan, ayo kita buktikan bahwa kita bukan pemabuk. Bagi keluarga-keluargaku yang selama ini mungkin engkau tanpa kamu sadari, engkau peminum dan sebagainya, tanpa kau sadari, tanpa kamu sadari, mungkin kamu berpikir itu hanya berdampak ke kamu. Tetapi sepertinya, kembali lagi saya tidak menuduh, sepertinya sudah ada stigma bahwa orang Kristen boleh mabuk-mabukan. Terbukti apa? Saya katakan ada stigma seperti itu. Awal ketika saya tinggal, saudaraku, di berapa tempat saya tinggal, selalu ketika Natal, contohnya, selalu orang pasti minta apa ke saya? Pasti minta minuman keras. Setiap Natal, pasti orang datang ke saya itu minta minuman keras. Pasti, setiap Natal. Seolah-olah orang Kristen itu diperbolehkan mabuk-mabukan. Saya mau beritahukan, hai warga Republik Indonesia, bahwa orang Kristen dilarang mabuk-mabukan. Itu baru 3 ayat yang saya sebut. Ada banyak lagi ayat-ayat yang mungkin nanti saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang orang Kristen bisa mencantumkannya di kolom komentar ini. Tapi ada stigma itu. Saya waktu tinggal di beberapa tempat, selalu ketika nanti Natal, mereka tidak ucapkan Natal, tetapi mereka selalu tanya, minumannya mana nih Om? Mereka tanya minumannya, birnya mana Om? Ada bir dong Om, seperti itu. Tapi semua beritahukan, itu adalah stigma yang salah. Pak Jokowi dan para pengambil keputusan, ayo tolonglah dicabutlah Perpres Miras ini. Ini sangat-sangat tendensius menurut saya, sangat-sangat tendensius. Seolah-olah orang Kristen tuh boleh mabuk-mabukan. Makanya di sini yang diperbolehkan tuh selain dari Provinsi Bali, makanya diperbolehkan apa tuh? Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua. Ayolah Pak, kami bukan orang yang hobi mabuk. Kami bukan orang yang hobi mabuk. Kami Alkitab jelas-jelas katakan dilarang mabuk-mabukan. Jelas sekali. Amsal 20 ayat 1 tadi dikatakan, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Dikatakan, apalagi jangan dikatakan demikian lagi di Roma 13 tadi, ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Begitu juga di Efesus pasal 5 ayat 17 dan 18 dikatakan. 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan apa? Hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ingat, jangan. Jadi mari kita dorong seluruh umat Kristen. Karena ini menurut saya pribadi, ini sangat-sangat tendensius. Seolah-olah orang Kristen itu suka mabuk-mabukan. Makanya dari semua provinsi itu hanya ada di provinsi yang saya sebutkan tadi. Berani enggak pemerintah keluarkan peraturan ini dibuat di Aceh? Enggak berani. Berani enggak membuatnya ini contohnya di Sumatera Utara? Enggak berani. Pasti akan chaos. Berani enggak contohnya peraturan ini diterbitkan itu dibuat contohnya di Jawa Timur? Enggak akan berani. Atau di Jawa Barat? Enggak akan berani. Percaya deh. Ini ada seolah-olah tanpa disadari ada stigma bahwa orang Kristen itu boleh mabuk-mabukan. Jelas saya katakan orang Kristen dilarang mabuk-mabukan. Oleh karena itu kepada keluargaku terus saya ulangi. Yuk kita berubah. Keluargaku yang ada di Papua, yang ada di Papua, saya mendorong, saya menyerukan kepada kalian yang masih suka minum, yang selama ini tanpa disadari dikira hanya berdampak kepada diri sendiri. Ini ternyata berdampak secara nasional. Jadi seolah-olah diberikan stigma bahwa orang Papua hobi minum. Kita mau buktikan. IMACE, Ikatan Mahasiswa Cendrawasih,
Saya kenapa tahu? Karena IMACE UKI, Universitas Kristen Indonesia, pernah mengundang saya membawakan firman Tuhan di situ. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya ayo kita buktikan bahwa orang Kristen bukan pemabuk. Saudara-saudaraku yang ada di Sulawesi Utara, mungkin engkau jago minum dulu cap tikus, tapi mau buktikan supaya jangan ada stigma ini seolah-olah orang Kristen jago minum. Ayo kita buktikan. Kita buktikan bahwa kita bukanlah pemabuk. Begitu juga yang di NTT. Buktikan bahwa kita bukan pemabuk. Karena kembali lagi saya katakan, memang kita tanpa kita sadari memang, kita kira ketika kita mabuk, kita kira itu tidak berdampak kepada orang lain. Tetapi dengan adanya Perpres tentang miras nomor 10 tahun 2021 ini, seolah-olah sudah ada stigma bahwa orang Kristen mabuk-mabukan. Makanya kenapa tidak ada di Sumatera Utara, di daerah Batak dibuat? Ya karena apa? Karena ada di Provinsi Sumatera Utara. Seandainya orang Batak punya provinsi sendiri, percayalah, di situ juga akan keluar peraturan ini. Kemungkinan besar seperti itu. Karena apa? Karena saya perhatikan, di mana penduduk Kristen terbanyak, disitulah diizinkan untuk diusaha penanaman modal untuk miras ini. Jadi kita harus menolaknya dengan tegas. Kita harus menolaknya. Dan saya menyerukan kepada PGPI, saya menyerukan kepada PGI, saya menyerukan kepada wali gereja, kepada PII. Ayo suarakan suara kebenaran. Suarakan suara ini. Karena ingat, sudah saya katakan, setiap Natal sudah berapa tempat saya jalani, selalu yang ditanya, bukan mereka tidak mengucapkan selamat Natal, tetapi selalu yang ditanyakan itu adalah, apa minumannya om? Apa minumannya om? Ingat, itu berarti ada stigma bahwa orang Kristen kalau lagi Natal banyak minuman keras di rumahnya. Bahwa kalau tahun baru di rumah orang Kristen banyak minuman keras di rumahnya. Nah ini kita harus buktikan. Kita harus berubah. Kita jadikan Perpres nomor 10 tahun 2021 sebagai cambuk pengingat bagi kita. Mulai hari ini kita mau tinggalkan minuman keras. Karena Alkitab yang melarangnya. Bukan saya yang melarangnya. Alkitab yang melarangnya. Baiknya, jadi kepada Bapak Presiden, saya mohon, Pak, cabutlah Perpres nomor 10 tahun 2021 ini. Karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena apa? Ingat tadi peribut menimbulkan hawa nafsu. Maka nanti tidak akan terjadi keadilan sosial. Percayalah akan terjadi keributan. Jadi tolong Pak, dicabut Perpres nomor 10 tahun 2021 ini. Saya tahu ini adalah alasan ekonomi. Tetapi ingat, alasan ekonomi tidak boleh menggantikan hal-hal yang lebih prinsip, yaitu karakter bangsa Indonesia. Karakter, kepribadian bangsa Indonesia. Jadi jangan karena alasan ekonomi. Apa yang sudah terjadi, biarkan berjalan sesuai dengan yang sudah ada. Itu saja dari saya, Pastor Tommy Ringo. Dan bagi saudara-saudaraku yang menyaksikan ini, baik secara live yang ada di Facebook, Tahta Daud Channel, maupun di Tommy Ringo, maupun di Ex Muslim, maupun di YouTube Tahta Daud Channel. Yuk, kita buktikan. Kita harus punya tekad bahwa orang Kristen bukanlah pemabuk. Setiap Natal di rumah orang Kristen bukanlah minum-minuman keras. Yang ada adalah pengucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Pengagungan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu saja. Terima kasih banyak. Kiranya suara ini didengar oleh Bapak Presiden Jokowi beserta para jajarannya. Dan juga didengarkan oleh tokoh-tokoh agama Kristen. Suarakan suara ini. Karena tanpa disadari ada stigma seolah-olah orang Kristen itu suka mabuk-mabukan. Makanya diizinkan di Provinsi NTT, di Sulut, dan juga di Papua. Makanya tidak berani di Sumatera Utara karena masih banyak orang-orang non-Kristen di sana. Seandainya orang Batak punya provinsi sendiri, pasti Provinsi Batak akan masuk di situ. Kemungkinan loh ya, kemungkinan pasti masuk di provinsi itu. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita. Silahkan di-share
Karena supaya orang tahu orang Kristen bukanlah pemabok. Itu supaya mereka tahu. Ayat firman Tuhan orang Kristen benar-benar melarang kemabukan. Melarang pesta pora. Baik, itu saja saudaraku ya. Terima kasih banyak. Kiranya silakan di-share, dibagi. Dan saya berharap orang-orang Kristen yang lainnya berani menyuarakan suaranya. Boleh kita minoritas, tetapi jangan biarkan kita minoritas itu tidak bersuara. Suarakan apa yang harus saudara suarakan. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom, shalom, shalom.